Halo Sagittarius, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading pesan semesta buat kamu di bulan Juli. Tapi ingat gak akan resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Sagittarius ya. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya. Bijaksana dalam menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, coaching, ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ya ataupun list video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat di sini pesan semesta buat kamu di bulan Juli. Ya, sekali lagi ambil yang resonate ya untuk zodiak Sagittarius. Ada Queen of Wands. Oke, untuk beberapa orang di sini ya, kamu diminta untuk melakukan sebuah action, effort atau tindakan gitu. Ya, jadi jangan diam hanya menunggu saja. Ya, nggak perlu gengsi-gengsi di sini. Kalau misalkan ingin menghubungi seseorang ya udah lakukan saja gitu ya. Seperti itu. Dan untuk beberapa orang kamu diminta untuk menjaga kepercayaan diri kamu ya, atau kayak membangkitkan lagi gitu loh rasa percaya diri di dalam dirinya kamu. Ya, mungkin ada yang merasa tidak percaya diri di sini. Ya, merasa tidak yakin dengan diri sendiri. It's okay. Di sini aku rasa dengan adanya Queen of Wands ini sebenarnya kamu bisa sekuat ini gitu ya. Atau misalkan kamu cewek ya, sebenarnya kamu itu power kamu itu besar ya. Maksudnya gini, kamu mungkin memandang diri kamu nggak cantik gitu loh, tapi sebenarnya kamu nggak seperti itu gitu loh. Kamu di sini cantik, kamu di sini menarik gitu, tapi kamu tidak bisa melihat diri kamu sendiri. Nah, misalkan kayak gitu. Makanya di sini kamu harus tingkatkan rasa kepercayaan diri kamu lagi gitu. Oke? Dan untuk beberapa orang karir kamu stabil di sini, tidak ada masalah. Bahkan aku ngerasa mungkin kalau sebelumnya kamu itu kerja biasa gitu ya, mungkin kamu akan naik jabatan di sini, entah diangkat sebagai leader atau mungkin pekerja tetap. Nah, istilahnya kayak gitulah ya. Dan ini sangat membuat kamu tuh ngerasa kayak happy banget gitu loh, dan sangat bertanggung jawab banget di dalam pekerjaan kamu itu ya, karena kamu dipercaya sudah gitu. Kalau diangkat sebagai seorang leader itu kan berarti kan kamu dipercaya gitu, bahwa kamu mampu gitu, atau kayak kerja kamu bagus gitu. Nah, kayak ada rasa-rasa seperti itu gitu loh dalam diri kamu, kayak seneng, happy. Oh, berarti kan kerjaanku bagus nih, aku naik pangkat. Nah, kayak gitu. Jadi ada rasa-rasa kamu tuh merasa bisa menaklukkan problem-problem yang ada sebelumnya gitu loh. Ya, dari mencapai goal kamu atau tujuan kamu gitu. Dan kita akan lihat lagi di sini. Oke, di sini ada Seven of Wands. Ya, akan ada banyak pilihan di sini atau kesempatan yang muncul ya di hadapan kamu. Kamu mungkin sampai bingung memilih nih. Bisa di pekerjaan, bisa di relationship gitu ya, hubungan gitu ya. Nah, banyak pilihan di sini. Dan hati-hati kalau misalkan di relationship ya. Kalau misalkan di dalam sebuah hubungan, jangan terlalu pilih-pilih gitu, atau berhati-hati dalam memilih gitu ya. Karena ada yang di sini bukan orang yang tepat gitu. Jadi pastikan orang yang tepat yang kamu pilih gitu. Oke. Kemudian kita lihat lagi. Ada Nine of Cups. Ya, aku rasa di sini benar-benar ada rasa kepuasan batin yang kamu rasakan ya. Ya, seperti yang aku bilang tadi juga, mungkin di karir kamu mendapatkan pengakuan, apresiasi gitu. Bahkan di lingkungan kerja ya, lingkungan pertemanan itu kayaknya banyak banget nih yang ini kamu gitu ya.
bener-bener kayak dikagumi gitu loh kamu itu gitu. Dan Nine of Cup ini juga berbicara tentang kamu diminta untuk tetap tenang di sini ya, tetap tenang, tetap sabar gitu ya untuk beberapa orang ya. Harapan dan keinginan kamu mungkin belum kamu dapat saat ini ya, tapi kamu harus sabar di sini, tenang dan tetap berjuang gitu. Oke. Dan jangan terlalu gengsi ya di sini, terutama kamu yang mungkin lagi cari pekerjaan nih. Makanya tadi aku bilang jangan terlalu pilih-pilih gitu ya, terutama di pekerjaan nih ya, jangan terlalu pilih-pilih, jangan gengsi-gengsi gitu loh. Yang penting tuh prioritas kamu apa gitu loh, yang paling kamu prioritaskan tuh apa gitu. Misalkan yang kamu prioritaskan yang penting dapat kerja, gajinya bagus, ya udah gitu loh. Nggak usah gengsi pekerjaan apapun itu, yang penting kamu bisa melakukannya gitu loh ya, dan hasilnya itu sesuai dengan yang kamu harapkan gitu. Kemudian kita lihat lagi dari oracle-nya ini. Ada romance, wah, ada cinta tuh kan. Tadi aku bilang di sini kamu banyak pilihan di percintaan. Nah, di sini ada romance ya, ada energi percintaan, mendekat, seseorang yang mendekat ke arah kamu gitu, atau bahkan kamu saat ini tuh sudah ada gitu ya di hadapan kamu sudah bertemu dengan orang itu gitu, tapi mungkin belum menetapkan gitu apakah kamu akan bersama orang itu, kayak masih PDKT kayak gitu ya atau tidak gitu. Dan untuk beberapa orang ya, seperti yang aku bilang tadi, kamu ini mendapatkan rasa kepercayaan diri kamu gitu ya. Kalau yang belum ya, kamu diminta untuk mendapatkan kembali rasa percaya diri kamu gitu, karena roman ini kayak seseorang yang apa ya, kayak seseorang yang bener-bener happy gitu loh dengan diri sendiri gitu loh ya. Jadi nggak merasa kurang, dirinya kurang, merasa dirinya nggak berharga, nggak berarti gitu ya, atau nggak yakin dengan diri sendiri karena ada kekurangan-kekurangan yang dipikirkan itu tadi gitu loh ya. Makanya di sini ada romance yang dimana mungkin kamu akan menemukan gitu kayak self love gitu ya, udah bisa buat batasan, boundaries gitu ya, dan bahagia dengan dirimu sendiri gitu. Oke, self love gitu ya, udah bisa self love gitu loh. Makanya di sini juga ada Nine of Cup. Kamu akan menemukan ketenangan batin di sini, kebahagiaan, ketenangan batin. Tapi untuk beberapa orang mungkin masih dalam proses ya, karena di sini juga Nine of Cup ini bicara tentang kesabaran atau harapan gitu. Mungkin kamu punya harapan, keinginan bahwa kamu ingin tenang, ingin damai, nah kayak gitu loh istilahnya ya. Dan juga take action, ambil tindakan ya, seperti yang aku bilang tadi, lakukan sesuatu, jangan hanya menunggu, jangan hanya diam gitu, tapi lakukan sesuatu, bergerak, action, effort gitu ya, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi, karena di sini kamu punya kemampuan, hanya saja kayak ada sesuatu di sini yang menahan kamu gitu ya, entah ini prinsip ataupun kamu gengsi, nah gitu loh ya. Kemudian ada kompromi ya. Kompromi ini bicara tentang kerjasama ya. Aku rasa seperti yang bilang tadi ya, untuk beberapa orang mungkin akan dapat kontrak kerja baru gitu ya, dapat pekerjaan gitu. Dan untuk beberapa orang mungkin di sini kamu diminta untuk ya berkompromi gitu dengan keadaan kamu saat ini, harus menerima gitu, seperti Nine of Cup ini, menerima keadaan gitu ya, seperti itu, sabar dan tenang gitu loh ya. Jadi kamu harus bisa gitu ya menyeimbangkan dirimu, atau menjaga keseimbangan dalam dirimu, atau menjaga ketenangan dalam dirimu gitu. Dan untuk beberapa orang di sini kamu justru diminta untuk menjaga keseimbangan di sini ya, menjaga keseimbangan, karena kamu masih kayak ya, mungkin kamu masih belum stabil di sini ya.
kamu harus jujur ya pada diri kamu sendiri gitu ya. Kamu harus berani mengakui sesuatu di sini yang memang harus kamu akui gitu. Ya karena dengan kamu bisa jujur dengan diri kamu sendiri, kamu akan bisa tenang gitu, karena gak ada penolakan gitu loh. Ya, kompromi, ya kerjasama bisa di sini. Kemudian mungkin kamu juga akan berdamai dengan seseorang, bisa juga di sini. Ya, berdamai dengan seseorang yang mungkin seseorang ini akan minta maaf sama kamu, datang gitu ya, entah ini siapapun bisa ya, bisa teman, bisa pasangan ya, seperti itu. Ya. Kemudian kita lihat dari segi percintaan kamu. Zodiak Sagittarius di sini. Oke, di sini ada make the effort. Make the effort ini tentang effort lagi ya, perjuangan lagi, take action, effort ya. Separation, perpisahan. Oke, ada release your ex. Oke, di sini ya, aku rasa memang ada beberapa ya di antara kamu tuh lagi berjuang di sini untuk move on ya, belum bisa rilis dari energi mantan kamu ya, dan ada rasa sakit hati di sini yang kamu rasakan. Mungkin baru putus nih ya yang single ini, tapi energinya masih kamu rasain ya. Kamu belum bisa move di sini, makanya di sini ada kompromi ya. Dan Nine of Cups, menjaga ketenangan batin, sabar, kamu harus bisa berdamai, menerima keadaan ini ya, kayak berkompromi gitu loh dengan situasi atau keadaan yang saat ini gitu ya, menerima gitu. Kamu udah putus, hubungan kamu sudah selesai, ya udah diterima gitu. Jangan adanya penolakan gitu. Kalaupun kamu masih sayang, masih cinta ya, jujur sama diri sendiri. Masih ada rasa marah juga diakui itu gitu ya. Karena ini fase release gitu loh. Release ini biasanya banyak hal ya yang mengingatkan pada pasangan gitu ya. Kalau kamu ingin memaafkan, semakin kamu ingin memaafkan, itu justru akan semakin teringat gitu loh, dengan hal-hal yang menyakitkan kamu, menyakiti hati kamu gitu. Karena itu untuk dirilis gitu loh ya, diakui, dirasakan, kemudian dirilis gitu, dibuang gitu, dilepaskan gitu istilahnya ya. Dan di sini kamu memang butuh perjuangan banget dengan adanya make the effort nih, berjuang banget gitu. Ya, namanya memaafkan, merilis itu nggak mudah ya. Jadi kamu harus sabar di sini karena semua itu juga butuh prosesnya gitu. Oke, dan untuk yang berpasangan di sini. Oke, yang berpasangan aku rasa kalian ini lagi sedang ada jarak ya saat ini. Mungkin menjaga jarak dari pasangan kalian ya. Mungkin ada problem di sini dan aku rasa kayak kamu tuh masih teringat ya, entah pasangan kamu atau kamu ya, kayak masih teringat kesalahan. Kalau misalkan kamu nih, kamu masih teringat kesalahan pasangan kamu di sini, kamu kayak seolah-olah nggak bisa berdamai gitu loh dengan situasi itu gitu loh ya. Walaupun di sini mungkin dengan adanya make the effort ini, pasangan kamu ini sudah berusaha gitu ya untuk misal minta maaf sama kamu, ingin berdamai lagi dengan kamu gitu, tapi kayak rasanya tuh kamu sulit gitu loh untuk bisa melupakan gitu atau memaafkan ya, kesalahan-kesalahan yang sempat terjadi di sebelumnya gitu. Makanya di sini hubungan kamu kayak berjarak gitu loh dengan pasangan kamu, seperti itu. Dan untuk beberapa orang, aku rasa di sini hubungannya ada separation ya, mungkin kayak masa tidak jelas gitu loh ya. Mungkin kalian ada masalah, kemudian kalian nggak komunikasi, kemudian antara putus nggak putus itu nggak jelas gitu loh ya. Dan di sini ada make the effort yang dimana kamu harus berjuang di sini atau kayak melakukan sesuatu gitu ya. Kalau kamu ingin kejelasan dengan pasangan, bicara di sini, kuncinya adalah bicara gitu, komunikasi, bicara ya.
Karena dengan adanya release your ex ini, aku rasa kamu tuh kayak mikir-mikir sendiri gitu loh. Kamu ingin komunikasi, ingin ngomong, tapi kamu gengsi. Kamu ngerasa, oh pasanganku lah yang harus begini kayak gitu loh. Sedangkan pasangan kamu nggak mau melakukan itu gitu. Makanya di sini kayak ada semacam energi yang kayak tarik ulur atau maju mundur atau kayak bertentangan gitu loh. Ya, jadi kayak ada rasa kesel gitu loh di dalam hatinya kamu gitu. Ya. Seperti itu. Makanya di sini butuh action, butuh effort gitu loh. Nggak bisa kamu seperti ini terus gitu loh. Ya mau nggak mau kamu harus nurunin egonya kamu, gengsinya kamu gitu loh, agar kamu dapat kejelasan di sini. Kalau nggak gitu ya hubungan kamu akan tetap sama gitu, karena pasangan kamu di sini yang aku lihat mungkin juga melakukan hal yang sama gitu loh dengan kamu gitu ya. Dia berekspektasi tentang kamu, kamu pun juga berekspektasi tentang dia, bahwa ketika hubungan seperti ini dia bakal ngejar kamu, bakal perjuangin kamu gitu ya. Sedangkan kamu juga sama, kamu ingin pasangan kamu melakukan hal itu. Makanya kayak ada energi diam gitu loh. Kamu diam menunggu dan melihat gitu ya. Dia pun juga sama gitu. Tapi kalau kamu tanya tentang perasaan, ini kalian dua-duanya ini masih punya rasa yang sama, perasaan yang sama gitu. Hanya saja kayak ya ada ego atau gengsi dalam diri kalian masing-masing gitu. Karena sebenarnya dengan adanya separation ini nggak ingin dia tuh kayak begini gitu loh. Dia juga nggak menginginkan hal ini tuh terjadi gitu. Tapi karena di sini ada tembok atau batasan ya, tembok atau batasan ini bisa gengsi, bisa ego, bisa prinsip yang dipertahankan gitu. Makanya agak sulit gitu, bertentangan dengan yang dirasakan gitu ya. Makanya stres banget di sini, ada energi yang sangat-sangat stres gitu ya. Dan juga ada rasa kecewa, sakit hati yang dirasain, kemarahan gitu ya, seperti itu. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu ya. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami ya, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.